Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Semoga anak-anak juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam juga buat keluarga di rumah. Salam sehat dan bahagia selalu. Kita kembali melanjutkan pelajaran kita Bahasa Indonesia kelas 7 untuk SMP dan MTS. Adapun materi kita pada pagi hari ini adalah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Nah, perlu Ibu ingatkan kembali tentang materi kita sebelumnya. Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang informasi dalam teks deskripsi. Materi kita hari ini yaitu struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Sebelum kita melanjutkan materi kita, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar kita yaitu 3.2 menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa mampu menelaah struktur teks deskripsi. Yang kedua, menelaah kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, kita ingatkan kembali tentang teks deskripsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, deskripsi adalah sebagai pemaparan atau pengembaraan kata-kata secara jelas dan terperinci. Adapun teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu peristiwa atau objek tentang pengalaman penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Kemudian, struktur teks adalah bagian-bagian sebuah teks yang mencirikan suatu teks. Bagian-bagian itu menjabarkan ciri bagian awal, inti, dan penutup dalam komunikasi tertentu. Kemudian, struktur teks deskripsi. Adapun struktur dari teks deskripsi terdiri dari yang pertama, identifikasi, yang kedua, deskripsi. Identifikasi. Identifikasi ini maksudnya adalah bagian yang menjelaskan definisi atau identitas objek yang dideskripsikan. Bagian-bagian dari identifikasi dalam teks deskripsi terdiri dari yang pertama, pernyataan yang menggambarkan objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, pernyataan yang harus menarik dan mampu mengajak pembaca agar tertarik membaca deskripsi secara lengkap. Kemudian, menggunakan kata sifat. Kemudian yang kedua adalah deskripsi. Deskripsi ini adalah bagian yang menjelaskan pengelompokan objek yang dideskripsikan, terperinci, disertai gambaran yang jelas. Nah, adapun bagian-bagian dari deskripsi menjelaskan tentang aspek yang pertama, penggambaran tentang kondisi objek yang dapat ditinjau dari beberapa segi seperti lokasi, orang, cuaca, dan ukuran. Kemudian bagian yang kedua, penggunaan kata sifat atau adjektif. Penggunaan kata sifat ini berfungsi untuk menggambarkan atau mengilustrasikan
kondisi objek. Nah, kemudian sekarang kalian perhatikan contoh dari struktur deskripsi. Nah, ini contohnya adalah tentang kain songket Palembang yang tersohor. Nah, ini ada dua struktur. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi ini tadi adalah bagian yang menjelaskan definisi atau identitas objek yang akan kita deskripsikan. Nah, di sini objek yang kita deskripsi yaitu tentang tenon songket Palembang. Gambaran umumnya tentang tenon songket Palembang ini adalah merupakan kerajinan khas masyarakat Palembang. Kerajinan songket ini termasuk hasil industri rumah tangga. Para wanitalah yang biasanya menekuni kerajinan tenun ini. Nah, ini adalah termasuk bagian identifikasi. Kemudian struktur teks deskripsi yang kedua adalah deskripsi. Nah, deskripsi ini adalah bagian yang menjelaskan pengelompokan objek. Jadi, pengelompokan objek yang dideskripsikan kemudian dipaparkan secara terperinci disertai gambaran yang jelas. Nah, ini tadi objeknya adalah tentang tenon songket. Nah, tenon songket ini kita jelaskan di sini menggunakan bahan apa. Tenon songket Palembang menggunakan bahan baku benang sutra asli. Sebelumnya, benang sutra diberi lapisan benang emas yang masih berwarna putih. Kain ini ditenun dengan cita rasa tinggi. Hasil tenunannya pun sangat indah dan etnik. Kain songket Palembang mempunyai ciri khas pada motifnya jika dibandingkan kain tradisional lain. Motif kain songket Palembang terlihat lebih rumit. Untuk menghasilkan kain songket Palembang, seorang pengrajin bisa menghabiskan waktu selama 3 bulan pengerjaannya. Nah, ini adalah contoh dari struktur teks deskripsi. Kemudian, ciri-ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks deskripsi. Yang pertama adalah kalimat yang berisi penjelasan terperinci, membuat objek menjadi konkret. Ciri kebahasaan dalam teks deskripsi. Teks deskripsi menggunakan ciri-ciri kebahasaan yang membedakannya dengan jenis teks lain. Berikut ini ciri-ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks deskripsi. Yang pertama, kalimat berisi penjelasan terperinci, membuat objek menjadi konkret. Nah, maksudnya adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa perincian tentang kalimat utama suatu paragraf. Nah, contohnya, contoh objek yang dibahas pada contoh di atas tadi yaitu tentang tenon songket Palembang. Kemudian, yang kedua adalah kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Dalam mendeskripsikan objek, penulis teks deskripsi sering menggunakan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera manusia, seperti penglihatan, kemudian pendengaran, penciuman, perasa, peraba. Nah, itu yang berhubungan dengan panca indera manusia. Penglihatan misalnya jauh, dekat, kemudian penciuman, wangi, harum, amis misalnya. Yang berhubungan perasa, manis, pahit, asin, hambar. Kemudian peraba misalnya panas, dingin. Nah, ini adalah yang berkaitan dengan cerapan panca indera manusia. Kemudian yang ketiga, pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks. Kata emosi adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. Jadi, dalam teks deskripsi juga menggunakan kata-kata dengan menggunakan emosi kuat. Contoh, misalnya kata emosi yaitu kata takjub. Jadi,
Kata takjub itu merupakan ekspresi perasaan seseorang saat melihat objek, baik orang, benda, pemandangan maupun peristiwa yang dialami oleh orang lain. Kemudian yang keempat adalah menggunakan kata berimbuhan. Jadi kata berimbuhan adalah bunyi bahasa yang ditambahkan pada sebuah kata di awal, akhir, tengah, atau gabungan antara ketiganya untuk membentuk kata baru. Awalan misalnya me, awalan me, di, ter, pe, per, ber misalnya. Kemudian sisipan, er, el, em, akhiran, kan, an, i, man, wan, wati. Kemudian konflik, peran, kean, dikan, meperkan. Nah, itu menggunakan kata berimbuhan. Kemudian penggunaan kata sinonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk berbeda, tetapi memiliki satu makna atau pengertian sama atau mirip. Contohnya misalnya kata pemandangan, sinonimnya adalah panorama. Kemudian kata melihat, sinonimnya menyaksikan. Elok, sinonimnya kata indah. Kemudian penggunaan kata depan dan huruf kapital. Kata depan sama dengan preposisi itu di, ke, dari, dan pada. Kemudian penggunaan huruf kapital atau huruf besar. Misalnya huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan, misalnya Abdul Jalil Saprudin Fathahilah. Nah, itu huruf awalnya huruf besar. Kemudian huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya bangsa Indonesia, Indonesianya menggunakan awalnya adalah huruf besar atau huruf kapital. Suku bangsa Dayak, kata Dayak, huruf awal Dayak itu menggunakan huruf kapital. Suku bangsa Melayu, Melayunya awal kata Melayu itu menggunakan huruf kapital, awalnya adalah huruf besar. Kemudian huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Bulan Agustus, misalnya kata Agustus huruf awalnya huruf besar. Hari Jumat, kata Jumat awalnya juga huruf besar. Kemudian hari Galungan, kata Galungan awalnya adalah huruf besar. Nah, ini adalah unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks deskripsi. Nah, anak-anak, demikianlah tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Nah, ini ada soal. Kalian kerjakan soal berikut. Ibu bacakan soalnya. Tentukan struktur dari teks deskripsi berikut. Nah, ini ada teks deskripsinya. Kalian menentukan struktur teksnya. Dalam teks deskripsi terdiri dari dua struktur. Yang pertama identifikasi, kemudian deskripsi. Di mana di sini yang merupakan bagian identifikasi, kemudian yang termasuk di bagian deskripsi. Nah, kalian tentukan. Nah, selamat bekerja, semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.